ketua pengadilan juga, dia tidak bisa masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan aspirasi dong. Ada ruang lain beliau itu. Sehingga incara rauna ketika dari ruang polu dengan DPD jumpa dengan Pak Ketua. Pak Ketua nanti menyampaikan, karena kan mungkin dari ruang polu menyampaikan aspirasinya di ruang sidang. Karena tidak ada di ruang tertutup. Ya, di ruang mediasi. Karena independensi hakimnya. Apa mau sampaikan di ruang sidang juga percuma, tidak bisa. Para rekaman. Akan tidak terjadi kekecewaan. Cuma kalau mohon hadirkan ketua tadi untuk menyampaikan apa yang disampaikan itu. Kalau saja Semporo Bang, kalau sampaikan di muka umum di Mataram. Jadi begini, kalau tadi keputusannya kita hanya bertiga saja yang masuk di ruangan mediasi itu, nanti jangan sampai anggapan masyarakat ini ada indikasi juga terhadap Mataram. Ya, Anda sesuai permintaan kan permintaan Mataram Bang ya. Biar masalah ya. Ya, beliau seperti apa saya yakin saudara-saudara yang ada ini orang damai. Anda mati mungkin Ya, pada kesempatan ini masyarakat hadir di Pengadilan Negeri Bima. Masyarakat ini hadir ingin menyampaikan aspirasinya terkait masalah tuntutan hukum terhadap Kepala Desa Pio terkait persoalan yang dilakukan tentang kejadian kemarin yang mana kejadian itu terhadap tuntutan-tuntutan yang menurut masyarakat ini tidak memenuhi kuasa hukum. Sini saya ketua pengadilan di sini. Saya hukum. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kedatangan Bapak Ibu di sini. Saya sebelum berbicara di sini, ini kita panas-panas sama-sama panas-panas ya. Sebelum Bapak dan Ibu datang saya temui di sini, saya sudah bertemu dengan orang-orang kepercayaan Bapak dan Ibu-ibu. Ya, yang dipercayakan sama anak-anak mudanya hebat semuanya. Ya, mereka adalah generasi penerus. Saya jempol sama mereka. Berbicaranya pun hebat di dalam ruangan tadi. Ya. Sudah menyampaikan aspirasinya bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini semuanya. Ya. Mereka mempertanyakan tentang kepala desa dan dua rekannya yang saat ini kalau sekarang di pengadilan namanya terdakwa. Jadi mereka didakwa oleh jaksa penuntut umum. Ya, atas nama negara. Mereka Pak jaksa, ibu jaksa itu mendakwa mereka berdasarkan undang-undang namanya KUHP dan KUHAP. Ya, ada hukum acaranya, ada tata caranya. Kalau di kantor kami disebut dengan SOP. Kami pun bersidang di sini menggunakan SOP. Ya. Jadi ketika perkara itu diajukan oleh jaksa penuntut umum, kami ketua pengadilan menentukan siapa majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Setelah itu ditentukan, kemudian Pak jaksa, ibu jaksa akan mengajukan saksi-saksi yang sudah diperiksa oleh Pak polisi, Pak penyidik. Ya, keterangan saksi dalam BAP akan diuji di pengadilan. Ada perbedaan enggak? Ya, ditambah lagi dengan barang bukti lainnya yang mendukung pembuktian. Setelah itu selesai semuanya, kemudian Pak jaksa, ibu jaksa akan mengajukan tuntutan pidana. Perkara ini sudah dituntut, ya, pada persidangan sebelumnya. Setelah tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa. Karena terdakwanya punya pengacara, mengajukanlah pembelaan.
di pembelaan itu tertuanglah unek-uneknya para terdakwa, apa yang dimintakan, apa yang diinginkan dari tuntutan yang ada. Kemudian dibalas lagi, ya, namanya replik, ya, tanggapan terhadap pembelaan penasihat hukum. Setelah itu dibalas lagi oleh penasihat hukumnya, pengacaranya para terdakwa, namanya replik. Itulah yang tadi disidangkan, ya, disidangkan sudah tadi itu. Di situ dituangkan semuanya, apa keinginannya, apa alasannya sehingga minta, misalnya minta dibebaskan kah atau minta diturunkan apa hukumannya, ada semua di situ, ya. Kemudian oleh undang-undang berikan, ya, SOP-nya setelah replik duplik, ya, setelah tuntutan, pembelaan, replik duplik, terakhir adalah putusan, ya. Tadi bapak-bapak ibu tadi mungkin masuk di ruang sidang, sudah dibacakan dupliknya tadi oleh pak pengacara. Ada pengacaranya, ya? Ada, ya? Sudah dicabut, Pak. Sudah dicabut. Tidak ada. Berarti dupliknya dibacakan sendiri oleh para terdakwa, ya. Nah, setelah itu apa kemudian yang kita mau lakukan? SOP-nya, hukum acaranya, KUHAP-nya bilang begini. Setelah itu selesai, maka hakim akan mengambil keputusan. Keputusannya dasarnya apa? Berdasarkan saksi-saksi, bukti-bukti yang diperoleh di persidangan. Di dalam pertimbangan majelis hakim, ya, ada namanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan, ya. Jadi nanti dipertimbangkan hal yang memberatkan apa, hal yang meringankan apa. Dari situlah kemudian dijatuhkan putusan. Tetapi bapak-bapak dan ibu perlu ketahui bahwa kewenangan menjatuhkan putusan itu ada di majelis hakim, ya. Saya sebagai pimpinan hanya akan menyampaikan kedatangan bapak-bapak dan ibu-ibu hari ini, hanya akan menyampaikan apa aspirasi yang disampaikan oleh anak-anak mudanya tadi itu, yang hebat-hebat semuanya. Saya akan sampaikan kepada majelis hakim. Tetapi semua keputusan itu, ya, ada di kewenangannya majelis hakim. Harapan kita semua, kita pulang hari ini, kita berdoa, ya. Ini semuanya rata-rata muslim semuanya, ya. Kita berdoa, terutama keluarga para terdakwa, ya. Allah bilang begini, kita bisa tahajud, minta doa sama Allah, ya. Berdoa sama Allah. Yang menggerakkan hati manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi jangan bosan-bosan berdoa. Gunakan di tengah malam itu kita berdoa, ya. Bapak Ibu, nanti setelah putusan dijatuhkan oleh majelis hakim, masih ada haknya para terdakwa. Masih ada haknya. Undang-undang berikan hak yang sama diberikan juga kepada penuntut umum. Kalau para terdakwa merasa tidak sependapat dengan putusan hakim, undang-undang bilang begini, setelah putusan dibacakan 7 hari, jarak waktunya dapat mengajukan upaya hukum banding. Ya, berkas perkara ini yang kami periksa di sini akan kami kirim ke Nusa Tenggara Barat, PT Nusa Tenggara Barat di Mataram, Lombok. Akan diperiksa di sana. Ya. Nanti hakim tinggi akan menjatuhkan kembali putusan kalau misalnya upaya hukum banding ada. Ya. Itu sama. Pak jaksa bisa banding, para terdakwa pun bisa banding kalau tidak sependapat. Ya. Setelah putusan banding ini turun, ya, diputuskan dan dikembalikan kepada kami di sini, kepada pengadilan pengaju, putusannya akan kami kirim kepada para terdakwa. Ya, kalau masih tidak sependapat lagi, masih ada satu lagi undang-undang berikan hak, mengajukan upaya hukum kasasi. Ya, nanti berkas perkaranya kami kirim kembali lagi ke Mahkamah Agung di Jakarta. Nanti di sana diperiksa oleh Hakim Agung. Ya. Setelah itu turut, tiada upaya hukum lagi, ingkrahlah perkara itu. Ya, begitu bapak-bapak ibu, ya, itulah SOP-nya. Jadi jangan melakukan tindakan-tindakan yang kemungkinan akan merugikan bapak ibu. Ya, dibebaskan dari dakwaan atau tuntutan manakala unsur-unsur salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi. Ya, jadi salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka terdakwa dapat dibebaskan. Tetapi sebaliknya,
manakala semua unsur-unsur tindak pidana terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa, maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ada dua yang dipertimbangkan setelah unsur terpenuhi. Yang pertama, hal yang memberatkan, yang kedua, hal yang meringankan. Itulah yang dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Karena kita sudah mendengar tadi secara sidangnya bahwa kita ditunda lagi vonis minggu depan. Harapan kita sebagai warga masyarakat Sopio, minggu depan kita sudah karena sekali ini masalahnya kita akan sangat sepele Pak. Cuma karena saya lihat korbannya tadi kan nggak begitu parah. Kita sudah berusaha untuk melakukan perdamaian, bahkan 2 kali kita melakukan pelimpahan ke jaksa Pak, karena kita berharap tidak mau ini jangan saling bermusuhan, karena itu satu kampung Pak. Satu keluarga, bukan satu kampung, ya, satu keluarga. Harapan saya sekali lagi untuk minggu depan karena minggu depan adalah vonisnya. Harapan kita sekali lagi, kita berharap bahkan berkali-kali